Halo Motoba Lovers, balik lagi di channel Juang Subakti. Kali ini kita akan bahas salah satu SUV legendaris yang masih banyak dicari orang, yaitu Honda CR-V tahun 2003. Ini merupakan generasi kedua dari Honda CR-V. Apakah mobil ini masih layak dibeli di tahun sekarang? Yuk kita bongkar semuanya sampai tuntas. Let's do it. Honda CR-V generasi kedua ini pertama diluncurkan di Indonesia pada tahun 2002. Mobil ini punya desain yang cukup ikonik dan khas awal 2000-an. Desainnya lebih mengotak dibanding generasi pertama yang agak terkesan sedikit membulat di sudut lekukannya. Lampu depannya besar dan oval, dipadukan dengan grill yang simple. Dan untuk tahun yang lebih muda, itu ada sedikit perbedaan di bagian fog lamp dan bagian bawah bempernya. Tapi overall masih tetap sama basic desainnya. Pada era ini, Honda memberi bahasa desain dengan lampu belakangnya masih berdesain vertikal tegap ke atas. Tampilan eksterior yang baru ini sukses membuat CR-V generasi kedua ini menjadi lebih modern, namun tetap berkarakter mobil untuk aktivitas outdoor. Kesan adventure-nya masih terasa banget ya, terlihat dari ground clearance-nya yang tinggi dan penggunaan ban cadangan yang menempel di pintu belakang. Ini ciri khas SUV zaman dulu banget. Di bagian samping, bodinya terkesan lebih tinggi dan bongsor. Cocok banget buat yang suka tampilan SUV gagah tapi nggak terlalu besar. Coba teman-teman perhatikan bagian belakangnya. Pintu bagasinya dibukanya ke samping, bukan ke atas. Dan itu bisa jadi plus atau minus tergantung kebutuhannya. Interior Honda CR-V generasi kedua ini masih cukup nyaman walau umurnya udah 2 dekade. Dashboardnya simple, nggak terlalu banyak tombol, dan juga cukup ergonomis. Yang menarik, tuas persnelingnya ada di bagian dashboard, bukan di lantai. Ini bikin ruang tengah jadi lebih lega dan nyaman untuk akses dari kiri ke kanan. Pada bagian penumpang depan, terdapat laci penyimpanan terbuka di atas glove box. Sebagai SUV kelas menengah atas, kursi pengemudi dan penumpang depan tersedia armrest yang dapat memberikan kenyamanan selama berkendara. Demi mengejar segmentasi mobil 7-seater, pada baris ketiga menggunakan kursi lipat yang ruangannya agak sempit. Memang aslinya bermanfaat untuk bagasi. Sebagai SUV untuk rekreasi, Honda menyediakan fitur yang tidak ada pada SUV lainnya, yaitu meja lipat. Di manakah meja lipat itu disimpan? Meja lipat itu disimpan sebagai penutup ban serep yang ada di lantai bagasi belakang. Sementara itu, ban serep menempel di pintu belakang. Honda CR-V generasi kedua ini juga memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yaitu sekitar 527 liter, sama dengan generasi sebelumnya dan merupakan terbesar di kelasnya saat itu. Mobil ini memiliki fitur keamanan yang cukup baik di masanya, yaitu memiliki 2 airbag dan juga remnya sudah dilengkapi dengan ABS. Di balik kap mesinnya, Honda CR-V generasi kedua ini hadir dalam 2 pilihan mesin, yaitu 2.0 dan 2.4 liter. Pada varian 2.0 liter, tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Sementara CR-V bermesin 2.4 liter hanya tersedia dalam varian transmisi otomatis 4 percepatan. Pada varian mesin 2.0 liter, CR-V RD4 ini dibekali mesin K20A yang mampu menghasilkan tenaga 150 HP di 6.500 rpm dengan torsi 194 Nm pada 4.000 rpm. Sedangkan tipe teratasnya dibekali mesin K24A1 dengan tenaga 160 horsepower di 5.500 rpm dan torsi 222 Nm pada 4.500 rpm.
Transmisi otomatis 4 percepatan yang digunakan di CR-V generasi kedua ini memiliki durabilitas yang cukup tinggi. Namun, tetap ketika teman-teman berminat untuk membeli mobil ini, perlu test drive untuk memastikan apakah transmisinya masih dalam kondisi baik. Hindari membeli mobil ini apabila saat dilakukan test drive, teman-teman merasakan adanya kejanggalan seperti terasa jeduk atau delay. Mending cari yang lain. Atau kalau memang harganya cocok untuk biaya perbaikan, ya boleh-boleh aja sih dipertimbangkan. Mesinnya juga terkenal bandel dan responsif. Buat harian, luar kota, bahkan tanjakan masih bisa diandalkan. Handlingnya juga enak khas mobil Honda. Suspensinya juga empuk tapi tetap stabil di kecepatan tinggi. Untuk konsumsi BBM-nya, mobil ini tidak bisa dikategorikan mobil yang irit. Karena memang cc-nya yang besar, maka di rata-rata mobil ini bisa dapat sekitar 1:7-8 km per liter untuk dalam kota, sementara untuk luar kota rata-rata bisa tembus sampai 1:12 km per liter. CR-V generasi kedua ini termasuk mudah untuk dirawat. Banyak bengkel umum yang bisa handle tanpa harus ke dealer. Suku cadangnya juga masih banyak, apalagi kalau kalian cari di marketplace atau komunitas Honda. Untuk servis rutin seperti ganti oli, kanvas rem, dan filter, biayanya juga masih tergolong ramah di kantong. Tapi pastikan kalian dapat unit yang mesinnya sehat ya, biar nggak nombok di awalnya nanti. Jadi, apakah CR-V generasi kedua ini masih worth it untuk dimiliki di tahun ini? Kalau kalian cari SUV tangguh, nyaman, dan nggak ribet, jawabannya ya, masih sangat worth it. Tapi ingat, ini kan mobil udah 20 tahunan. Jadi penting banget untuk cek kondisi bodi, mesin, dan kaki-kaki sebelum membeli. Idealnya sih kalian bisa bawa montir terpercaya atau bisa juga pakai jasa inspektor mobil untuk melakukan cek fisik sebelum deal. Oke Motoba Lovers, itu dia review singkat Honda CR-V generasi kedua tahun 2003. Gimana menurut kalian? Masihkah layak untuk dipinang? Atau mending cari yang lebih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Thanks for watching and see you in the next video. Tetap semangat cari mobil impian kalian.